البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab shalah, ya, bab yang ke-7, bab sifat shalah, bab sifat salat. Sebutkan oleh beliau hadis orang atau sahabat yang salah ketika salat sehingga Nabi nasihati, hadis Abu Hurairah, hadis Muslim salat. Ya, demikian juga hadis Humaid radhiyallahu anhu. Kemudian juga kita sudah sebutkan rukun-rukun salat. Ya, rukun salat. Kalau kemudian ditinggalkan maka salat tidak sah. Umpamanya lupa sujud maka rakaat itu tidak sah dan dia harus mengulang ya rakaat tersebut. Kemudian juga ya kewajiban salat. Demikian juga ya diantaranya dari rukun salat ini berdiri, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, rukuk, ya, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tsuma'ninah, ya, kemudian tasyahud akhir dan duduknya, kemudian salam dan tertib. Demikian juga sebutkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Demikian juga disebutkan larangan seorang ketika sujud untuk kemudian meletakkan hastanya ke lantai, ya, ditempelkan. Ya, demikian. Berikutnya yang kita teruskan setelah disebutkan tentang ya larangan untuk seseorang seperti apa, ya, duduknya anjing, yang sudah kita sebutkan kemarin. Berikutnya hadis yang ke-9 ya di bab ini, dan itu hadis yang ke-258. Wa ini bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, hadis muttafaqun alaih. Ini tentang apa? Mengangkat tangan ketika takbir. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u. Kapan ini mengangkat, ya? Kapan mengangkat kedua tangan ketika takbir? Disebutkan dalam hadis ini 3 tempat. Dan nanti ada hadis yang lain yaitu 4 tempat. Ibnu Umar di sini belum menyebutkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi. Kebiasaan beliau mengangkat kedua tangannya yang ketika mengucapkan Allahu Akbar itu hatwa mangkibaihi, sejajar dengan mangkib, dengan apa? Pundak. Ya, kita juga pernah sebutkan hadis Wa'il bin Hujr, yaitu sejajar dengan apa? Dengan telinga. Ya, yang disebutkan juga ya seperti hadis tersebut. Ini beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Idza ftataha shalah, ketika membuka salat. Ini takbiratul ihram, ini pertama, ya. Yang kedua wa idza kabbara li ruku', ketika takbir untuk ruku'. Setelah baca surat kan, kemudian kan rukuk itu kan bilang Allahu Akbar. Ya, itu mengangkat tangan. Paham? Kemudian ketiga wa idza rafa'a ra'sahu min rukuk, ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, itu apa? I'tidal, ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, mengangkat kedua tangan. Muttafaqun alaih, ini hadis Bukhari Muslim. Ya, demikian. Dan di situ ada tempat yang lain. Ya, disebutkan di sini ya, bisa ditulis ya, ini yang keempat ya, di situ hadis disebutkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi. Ya, ditulis yang keempat adalah Nabi apabila beliau berdiri dari 2 rakaat, ya, tasawuf awal kan, beliau berdiri rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangan. Ini yang keempat. Ini 4 tempat kita mengangkat kedua tangan. Kapan itu? Ketika takbiratul ihram, kemudian ketika mau rukuk, Allahu Akbar, rukuk, mengangkat kedua tangan.
Sami Allahu liman hamidah, ya. Kalau kita sholat sendiri kan, kalau kita bersama dengan imam tidak perlu mengatakan sami Allahu liman hamidah. Langsung mengangkat kedua tangan. Ya, tiga. Yang keempat, kapan? Ketika berdiri dari tasyahud awal. Nah ini, hadis Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Paham ini? Kemudian berikutnya, ya. Hadis yang ke-10. Wa fi hadis Abi Humaid, dan dalam hadis Abu Humaid inda Abi Daud, ya sungguh Imam Abu Daud rahimahullah taala, yarfa'u yadayhi hatta yuhadiya bihima mangkibai. Ini tata cara berikutnya, ya. Ini yarfa'u yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya hatta yuhadi, sampai sejajar bihima dengan keduanya mangkibai, dua apa? Ya, dua pundaknya. Tsumma yukabbir, kemudian beliau takbir. Ya itu. Kemudian hadis yang ke-11, ya wali Muslim sungguh Imam Muslim an Malik bin Huwairis, dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu. Nah, hadis Ibnu Umar seperti hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, lakin qala tapi mengatakan di situ hatta yuhadiya bihima, sampai sejajar dengan keduanya, di sampingnya furu'a udunai. Furu'. Ya, furu' disebutkan atraf. Sebenarnya Imam Sunani, ya, yakni atraf al-umma. Ya ini pojok-pojok keduanya. Ini. Jadi ini keadaan yang kedua disebutkan. Sejajar dengan apa? Telinganya. Pojok dari telinga ini. Disebutkan juga bahwa makna dari furu' yaitu segala sesuatu a'lahu, yang paling atas. Ya ini telinga kita yang paling atas ini. Berarti tadi hadis tadi sejajar dengan apa? Pundak, juga ada sejajar dengan apa? Sejajar dengan telinga. Ya itu. Juga keadaan yang ketiga yaitu apa? Di antara keduanya, di antara telinga dan pundak, tengah-tengah. Yaitu. Maka sini dibahas beberapa permasalahan. Hukum mengangkat kedua tangan, hukum mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ya. Disebutkan oleh para ulama. Sebagai menurut Rajab, raful yadain inda iftitahi shalah masru'un, bisa lihatkan. Ini adalah ijma. Ya, dan dia menyelisih. Ya itu. Itu adalah disana, dan itu adalah sunnah. Kemudian juga dikatakan wala tabtul shalah bi tarkihi inda ahadin minhum. Kalau kemudian ditinggalkan, ya, maka tidak batal salatnya. Menurut para ulama. Ya demikian. Jadi itu adalah sunnah. Maka kedua tangan adalah sunnah. Sunnah yang muakkad, yang kuat. Ya, walaupun kalau kemudian tidak mengangkat kedua tangan, ya tidak batal salatnya. Ya, tidak sampai pada dikatakan bahwa itu adalah wajib, ya. Tapi sunnah kita lakukan mengangkat kedua tangan kan itu. Kemudian kapan mengangkat kedua tangan? Bersama dengan takbir, Allahu Akbar, sambil kita mengangkat tangan. Paham? Jadi mengangkat kedua tangan ini sambil ma'at takbir, bersama dengan takbir. Yaitu. Kemudian juga dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sebagai Imam Muslim, rafa yadayhi hatta yakuna hadwa min kabai summa kabbara. Yani mengangkat kedua tangan rafa'a qabla takbir. Maka dulu, ya, kemudian takbir. Paham? Jadi keadaannya tadi bersama-sama. Yang kedua yaitu apa? Mengangkat tangan dulu, kemudian baru takbir. Ini dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Selesai. Ini boleh kita mengatakan dulu baru takbir. Ya itu. Juga rafu pada takbir, hadis Malik bin Huwairis dalam Sahih Muslim juga. Karena Rasulullah SAW tidak kabara rafa yadayhi. Adalah Rasulullah SAW apabila bertakbir mengangkat kedua tangannya. Nah ini yang ketiga. Paham? Jadi boleh juga antum kebalikannya, yaitu apa? Yaitu dia mengatakan dulu, ya, yani rafa pada takbir dulu baru mengatakan. Boleh, tiga-tiganya boleh. Jadi boleh sama-sama, boleh takbir dulu baru kemudian angkat tangan, boleh mengatakan dulu baru takbir. Semua ada dalilnya. Ya itu. Kemudian disebutkan sebagian mengatakan, ya, Ibnu Hajar, lam araman qala bi taqdimi takbir. Aku tidak melihat ada yang mengatakan mendahulukan takbir dari mengangkat. Ya, menurut beliau gitu.
Ya. Ya, boleh. Ibnu Hajar mengatakan, aku tidak mengerti ada orang mengatakan mendahulukan Allahu Akbar dulu baru mengangkat. Tapi hadisnya jelas. Ya, hadisnya jelas gimana? Ini dalilnya jelas. Ya, selesai. Ya, lebih bagus kita bersama-sama itu. Ini takbir sambil mengatakan. Kemudian disebutkan ya, 4 keadaan tadi yang disunahkan kan itu. Kemudian disebutkan juga mengangkat kedua tangan ketika berdiri dari sujud. Bagaimana ini? Kesimpulannya adalah jumhur pendapat tidak ada. Ya. Tapi ulama di sini ada hadis yang kita bisa mengatakan sekali-kali boleh dilakukan. Walaupun ini sangat asing sekali. Sujud kemudian kita mau duduk di antara sujud mengangkat dua tangan. Itu dari riwayat Imam Abu Dawud ya di Sahih. Yang disebutkan di sini ya, dari sahabat Wa'il bin Hujr. Beliau mengatakan qala sholaitu Rasulullah, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian disebutkan wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud aidan rafa'a yadayhi. Apabila beliau berdiri mengangkat kepalanya dari sujud juga mengangkat kedua tangannya. Ini disebutkan demikian. Hadis Wa'il bin Hujr dari riwayat Imam Abu Dawud. Ya, sekali-sekali boleh. Tapi ini asing sekali ya, demikian. Kemudian juga disebutkan ya di mana tempat mengangkat kedua tangan disebutkan ya, ini sejajar dengan pundak ya, kemudian sejajar dengan telinga. Kemudian yang ketiga juga ya di antara keduanya. Kemudian juga ketika mengangkat kedua tangan, telapak tangan ini yudom asabihahu. Yani jangan kemudian dipisah-pisahkan. Enggak di yufarik, bukan dipecahkan ini enggak, tapi dikumpulkan. Ya jari-jari yang 5 ini ketika takbir itu dikumpulkan di telapak tangan ini, yaitu. Demikian juga perempuan sama. Ya. Syarat laki-laki dengan perempuan dalam hal ini adalah sama. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan. Ada permasalahan dari hadis yang telah lewat. Ini wajib untuk seorang ketika sholat, masuk rukun untuk berdiri ketika sholat wajib. Adapun sholat sunnah maka itu adalah tidak wajib. Boleh kita sholat sunnah dalam keadaan duduk. Sudah ada hadis, man sholat qa'iman fa huwa afdal, barang siapa sholat berdiri maka afdal. Man sholat qa'idan, barang siapa dia itu sholat duduk, walau nisfu ajr qa'im, dia mendapat separuh dari pahala orang yang berdiri. Ya, dia sahih. Sahih Bukhari dari Imran bin Husain. Kemudian disebutkan takbiratul ihram adalah rukun, ya sudah lewat. Kemudian perintah takbir adalah Allahu Akbar. Ya, dengan Allahu Akbar, yaitu. Tidak boleh mengatakan Allahu Azim. Ya, tidak boleh. Ini menyelisih di sini Imam Abu Hanifah. Ya. Kemudian juga Allahu Akbar bentuk istifham pertanyaan, maka suratnya adalah tidak sah, batil. Ini mengatakan Allahu Akbar, ya tidak boleh. Namanya lahan yang ini merubah makna. Kemudian juga takbir dengan selain bahasa Arab tidak boleh. Allah Maha Besar itu, ya maka tidak sah salatnya. Kemudian disebutkan bagaimana kalau mendapati imam sudah dalam keadaan rukuk, tahu rukuk. Maka disebutkan ya untuk kita melakukan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Kemudian tidak perlu mengatakan Allahu Akbar, langsung rukuk. Ini takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung kemudian rukuk. Ya demikian. Kemudian kapan kita mengucap takbir? Ya, yaitu imam dulu baru kita. Ya, wala yakbir makmum hatta yafruqa imamuh. Tidaklah takbir makmum sampai selesai imamnya. Nah, itu. Kalau bersamaan maka sah. Ya. Karena dia tidak masuk dalam salat, ya. Dan la tufsid, tidak rusak. Tapi kalau dia takbir dulu baru imam tidak sah salatnya, yaitu. Kemudian juga untuk dia ketika takbir itu didengar oleh diri dia. Ketika Allahu Akbar itu didengar oleh dia. Ini ketika tidak ada orang,
Ya maksudnya itu didengar dalam artian apa? Seakan-akan kalau nggak ada orang dia mendengarnya. Itu. Jadi wajib untuk dilafadzkan ketika mengucapkan takbir, untuk dilafadzkan. Kemudian juga imam untuk mengeraskan suara. Ya demikian sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun makmum ataupun orang sholat sendirian, maka dia mendengar suara dia. Mendengar itu seakan-akan ketika tidak ada orang kan itu. Kemudian menyampaikan takbir itu adalah bid'ah. Ini Allahu Akbar, kemudian makmum ada keras Allahu Akbar. Kalau nggak ada perlu maka bid'ah. Kecuali kalau mungkin mic-nya mati makanya ya, kemudian ada yang menyampaikan seperti itu boleh. Sampai di sini dulu sebelum